Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kita tentang asam dan basa. Sebelum kita mulai pertemuan ini, kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan ini ya, materi kita adalah asam dan basa dan garam ya. Nah, di bab apa? Di bab 5. Di bab 5 kita kali ini ya. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, sebelum kita masuk atau membahas tentang materi kita kali ini ya, materi tentang bagaimana ya Allah telah menciptakan suatu senyawa-senyawa yang begitu sempurna yang Allah ciptakan dalam baik itu untuk manfaat kita ataupun untuk orang lain ataupun dalam kehidupan di dunia ini. Hakikatnya Allah itu menciptakan dengan sempurna dan saling melengkapi. Contoh seperti kita ya, kita hadir di muka bumi ini ya saling sempurna. Ada yang laki-laki maka dilengkapinya dengan adanya perempuan. Sama di dalam ilmu kimia. Nah, sekarang kita mempelajari ilmu kimia. Di mana ilmu kimia ada yang namanya senyawa. Senyawa. Nah, senyawa ini dia memiliki sifat atau memiliki jenis, yang mana ada jenis basa dan ada juga jenis asam. Nah, ini saling melengkapi. Ya, jika asam maka lawannya adalah basa. Jika basa maka lawannya adalah asam. Ya, dan jika basa dan asam digabungkan, bergabung ya, maka akan bereaksi menjadi garam dan air. Dan disinilah Allah menciptakan keberkahan, kita bisa manfaatkan. Ya. Ustadz, apakah basa ini bisa dimanfaatkan? Ya, basa bisa dimanfaatkan ya. Basa bisa dimanfaatkan pula ya. Basa identiknya dengan adanya OH-. Ya. Asam identiknya terdapat ya H+. Ya, asam identiknya terdapat H+. Ya, ini dasarnya terlebih dahulu kita pahami ya, di mana ada sebuah senyawa ya, di itu ada basa dan asam, jika bergabung maka akan menjadi garam dan air ya, dan di sanalah sangat bermanfaat untuk kita. Lalu kita masuk ke dalam asam terlebih dahulu. Apa itu asam? Ya, asam ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Swiss, yaitu Svante Augustus Arrhenius pada tahun 1887. Ya, di mana dia mengemukakan bahwasannya asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan melepas ion hidrogen. Ustadz, ion itu apa sih? Ion itu adalah ya, ion itu terdapat di dalam unsur. Ya, jadi bagaimana Ustadz maksudnya ion? Ya, jadi ada contoh. Ada sebuah senyawa. Ya, jika senyawa itu diuraikan, maka akan menjadi pecahan-pecahan unsur. Pecahan unsur. Nah, unsur-unsur ini ya akan menghasilkan ion-ion, bentuknya ya berbentuk ion-ion ya, ion-ion. Nah, ada ionnya, nanti kita akan menemukan ada ion yang positif, dan ada ion negatif. Seperti itu ya. Jadi ya, jika senyawa itu diuraikan maka akan membentuk unsur-unsur, yang mana unsur-unsur itu membentuk ion-ion ya, ada ion positif, ada ion negatif. Nah, lalu kita masuk ke dalam bagaimana sih ya dari contoh ini secara realnya dalam sebuah ya ilmu ataupun dalam sebuah langsung pada senyawanya. Contoh seperti HCl ya.
di mana HCl itu dikatakan sebagai asam. Asam. Kenapa bisa? Tadi yang sudah kita sampaikan, asam adalah ya di mana dia itu dapat melepas ion hidrogen atau H+ ya. H+ ya. H+. H+. Nah, maka contoh kita lihat di dalam HCl, dia akan melepas H+ ya, di mana dia akan bersifat asam. Asam ya, dan Cl akan melepas juga membentuk ya Cl-. Ustadz, kenapa kita bisa ketahui dia itu positif, dia itu negatif? Kenapa bisa? Karena ya kan tadi sudah ditetapkan bahwa asam adalah memiliki ya ion hidrogen, yang mana ion hidrogen itu memiliki muatan positif. Jadi kita sudah tahu ya H itu pasti muatannya positif. H itu muatannya positif. Oke, di dalam ilmu kimia ya perlu diingat harus adanya keseimbangan atau keseimbangan. Jadi kalau seandainya ya di dalam sebuah penambahan ataupun persamaan, kalau di samping ada plus maka yang lainnya harus negatif untuk seimbang. Kalau kita lihat di sini ada H+, berarti plusnya cuma satu ya. Ya, karena kan tidak ada penambahan, maka dia itu ion yang bermuatan positif. Maka kita perlu tambahkan ion bermuatan negatif untuk menyeimbangkannya. Maka dimasukkanlah di dalam HCl. Akhirnya seimbang antara H+ dengan Cl- seimbang. Maka akan menjadi HCl ya, seimbang. Lalu kita lihat kembali di dalam H2SO4 ya. Coba kita amati. Di dalam H2SO4 dia pun bersifat asam. Kenapa Ustadz asam? Karena coba kita amati ya. H2 itu nanti akan melepaskan diri membentuk 2H+. 2H+ dan SO4 akan melepaskan diri membentuk SO4 2-. Ustadz, kok bisa ada 2- di sini? Coba kita lihat ya. Di sini ada H+, tapi ada 2 atom. Maka kita naikkan ke atas yang menandakan bahwasanya ada muatan 2 ion. Ya, ada 2 muatan ion pada hidrogen. Maka menjadi 2+. Nah, karena di sini ada 2 muatan positif, kita harus seimbangkan. Kita taruh di dalam SO4 2 negatif untuk seimbang. Maka dimasukkanlah ke dalam, akhirnya seimbang dan bisa bereaksi kembali untuk membentuk H2SO4 kembali, kan seimbang akhirnya. Itu adalah asam ya, pengertian tentang asam. Adanya apa? Adanya unsur atau adanya ion ya, ion hidrogen. Itu H+. Oke. H+ ya. Nah, coba kawan-kawan bisa catat. Ya. Bisa kawan-kawan berhentikan kameranya. Dipersilahkan ya. Rekamannya bisa diberhentiin dulu, nanti ntar kawan-kawan bisa lanjutkan lagi setelah menulis. Oke. Kita lanjut lagi. Lalu, kita masuk ke dalam ciri-ciri senyawa asam. Apa sih ciri-ciri senyawa asam? Ciri-ciri senyawa asam memiliki rasa yang masam. Apa sih rasa yang masam? Yaitu rasanya asam. Asam. Pernah ya teman-teman pasti merasakan senyawa asam ya? Tapi tidak semua asam itu dapat kita rasakan. Ada beberapa asam yang bisa kita rasakan, seperti contoh jeruk ya pada buah-buahan. Contoh minuman yogurt ya pada minuman ya. Contoh makanan, mungkin kalau seandainya teman-teman bisa mencoba oncom atau makanan-makanan yang bersifatnya asam ya. Yang penting bukan makanan basi ya. Itu asam juga, tapi sangat berbahaya ya buat perut ya. Nah, senyawa yang berbahaya apa?